Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Akis Pratamawi dengan NIM 2111443 dari Informatika 9. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang managing business growth atau mengelola pertumbuhan bisnis. Di sini ada nama saya, NIM saya, dan kelas saya. Di sini ada agendanya. Yang pertama melakukan transisi, yang kedua relevansi teori manajemen dengan bisnis yang sedang berkembang, yang ketiga mengelola secara efektif dan efisien, dan yang keempat menetapkan tujuan yang realitas. Langsung saja yang pertama melakukan transisi. Melakukan transisi itu ada tanggung jawab untuk membuat transisi yang sukses dari skala kecil ke menengah, dari menengah ke yang terbesar, yang selalu berada di puncak para pendiri, direktur, dan manajemen kuncinya. Ya, kalau kalian keuntungan utama lainnya di tahun-tahun transmisi cepat informasi penting hasil dari jalur komunikasi yang pendek, ini biasanya berakibat dari tidak adanya hierarki pelaporan, kedekatan fisik sebagai besar staf satu sama lain dan dengan bos, budaya pertimbangan, berbagai hal-hal dan kemauan untuk kotor. Dan ya, selanjutnya bisa menjadi pemimpin yang visioner juga ya kita ya dari transisi, dan usahanya bisa ahli strategi bisnis, penyebar informasi, merancang sistem informasi manajemen, dan lain sebagainya. Lanjut ke relevansi teori manajemen dengan bisnis yang sedang berkembang. Di sini kehadiran para pendiri atau keturunannya memberikan petunjuk utama tentang cara organisasi berfungsi dan bagaimana perilaku industri kepribadian sehingga untuk berbicaranya. Pengusaha umumnya dianggap sebagai abnormal kambing hitam, komunitas bisnis yang gaya manajemen otoratis dan filosofi bisnis Victoria dianggap sebagai anakronisme kronisme dalam dunia bisnis modern. Dan lanjut kompetensi manajerial. Pendiri bisnis ini biasanya spesialis dalam bidang penjualan atau teknis, namun mereka juga masih membutuhkan keterampilan manajemen umumnya. Atau bisa juga eh, pendiri ini membutuhkan karyawannya juga untuk mereka mendirikan suatu perkembangan untuk bisnisnya juga. Ya, lanjut saja, langsung ketiga, mengelola secara efektif dan efisien. Di sini ada mengelola secara efektif dan efisien. Pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menguntungkan tidak dapat dicapai tanpa memberikan perhatian yang tepat pada kebutuhan akan pertumbuhan yang lebih besar efektivitas. Ya, kita harus mengelola secara efektif dan efisien juga, dikarenakan ya kita juga membutuhkan suatu ketepatan untuk melakukan sesuatu, bermain pintar untuk melawan pesaing kita, atau untuk namanya untuk mempertumbuhkan bisnis kita apapun caranya, selagi itu bisa kita lakukan, ya itu bisa dilanjutkan. Nah, langsung yang keempat itu kita membutuhkan menetapkan tujuan yang realitas. Ya, kita membutuhkan motivasi untuk mendirikan bisnis itu. Jangan karena melihat ini rame atau apa, ya kalian langsung menyerah gitu ya. Kalau bisa butuh motivasi kalian. Kok mereka bisa lebih banyak di bisnis sebelah. Nah, kalian juga bisa caranya gimana gitu agar untuk bisnis kalian itu berkembang dan banyak peminatnya. Ya, motivasi untuk mendirikan bisnis ditopang oleh kebutuhan untuk berprestasi, kemandirian, dan pemenuhan pribadi, meskipun satu atau lebih faktor
Dorongan negatif mungkin juga menjadi penyebabnya, misalnya redundasi, kurangnya kesempatan kerja alternatif, atau perubahan keadaan yang pribadi. Jadi ya jangan cepat menyerah, ada saja jalan yang sudah diberikan. Kita hanya manusia, ya kita jalankan saja. Ya, ini juga ada studi kasus mengelola model bisnis ganda dalam perspektif ambidexterity, dan bisa dibaca saja, dan ini saya sudah menampilkan suatu daftar isinya dari studi kasus ini. Dan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang penyebutan yang agak nggak jelas. Saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon ampun, dan ya saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.